Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Bernard Wijaya yang akan menjelaskan mengenai perundungan di Indonesia. Oke, nah biasanya kalau kita membicarakan terkait dengan perundungan, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat tabu untuk dibicarakan. Namun saya rasa jika terkait dengan culturally responsive teaching, mau nggak mau kita harus membahas salah satu luaran dari culturally responsive teaching ini. Luaran di sini maksudnya adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau biasanya output yang terjadi kalau misalkan tidak terjadi CRT. Salah satu output yang paling terasa ketika kita tidak mengajarkan CRT kepada siswa-siswa kita di kelas adalah perundungan gitu ya. Saya rasa perundungan ini adalah topik yang hangat dan mungkin juga sedikit tabu ya karena memang topik ini merupakan topik yang sensitif karena memang banyak orang-orang juga mungkin pernah mengalaminya. Yuk kita mulai dive in topiknya ya. Nah, pada perundungan itu sendiri gitu ya, kita melihat pada tahun 2020 sampai 2024 ya. Dan inilah merupakan tingkatan gitu ya bentuk perundungan yang terjadi gitu ya. Pada tahun 2020 yang dimana merupakan tahun COVID gitu ya. Ini merupakan tahun yang dimana semuanya lagi beradaptasi dengan online sehingga memang kecenderungannya perundungannya hanya terjadi dilaporkan adalah 91. Tapi dari 2021 mengalami peningkatan 142, kemudian di 2022 194. Nah, ketika memang sudah mulai memasuki era belajar seperti biasa lagi, langsung meningkat tajam ya, menjadi 285. Tapi di tahun 2024 ya, berdasarkan data dari data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia, di tahun 2024 ada 573 kasus perundungan yang dilaporkan. Berarti bisa dibilang sebenarnya adalah ada 529% kenaikan kasus dari 2020 ke 2024. Ya, ini benar-benar sangat signifikan. Dan lonjakannya yang paling berasa justru dari 2023 sampai 2024. Wah, kalau kita lihat dari data ini ya, berarti sebenarnya perundungan itu adalah satu topik yang sangat serius untuk kita memang perlu bicarakan. Nah, juga data dari berbagai lembaga menunjukkan pola yang sama ya atau serupa. Seperti misalkan KPAI, kasus bullying dilaporkan di tahun 2023 itu naik tajam 266 kasus gitu ya. Dan pada tahun 2021 waktu awal COVID itu cuma 53 ya. Berarti memang kena naik sangat signifikan gitu ya. Dan kemudian juga eh, peserta ada tiga, untuk bagian presentasenya ada 36,3%. Berarti peserta didik satu dari tiga orang itu berpotensi mengalami perundungan menurut Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022 ya. Data ini masih cukup relevan seperti itu. Sedangkan 954 dari 2057 pengaduan perlindungan anak yang diterima KPI sepanjang 2024 telah ditindaklanjuti. Namun sepertinya porsinya masih terlalu kecil ya seperti itu. Sehingga memang masalah perundungan ini bukanlah hanya menjadi masalah yang bisa dilakukan atau bisa dipecahkan hanya KPAI saja. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian siapa sih dan di mana perundungan paling sering terjadi ya? Nah, jadi memang data sudah menunjukkan bahwa jenjang yang paling sering kena perundungan itu adalah justru dari SD sampai SMA itu SMP itu yang paling rentan seperti itu ya. Karena memang biasanya pada bagian ini atau jenjang ini itu biasanya yang paling mudah dibully gitu ya karena masih kecil seperti itu ya. Dan ini dilakukan oleh dua lembaga ini sejak tahun 2022. Dan surprisingly ya sebenarnya justru bukan perempuan yang paling banyak menjadi korban perundungan yang didapatkan dari data laporan, tapi justru siswa laki-laki yang lebih banyak jadi korban gitu ya. Ini di data BPS menunjukkan siswa laki-laki kelas 11 SMA ataupun SMK ya, itu mengalami perundungan sebesar 19,68%. Ya jadi seperlimanya, hampir seperlimanya itu siswa laki-lakinya pasti mengalami perundungan. Wah, ini bukan jumlah yang kecil ya, seperti itu. Sedangkan untuk perempuan itu 11,26% gitu ya, di mana rata-rata nasional adalah 15,54%. Seperti itu ya. Jadi memang bisa dibilang bahwa justru sebenarnya laki-laki itu banyak terjadi
perundungan ya di antara mereka ya seperti itu dan mereka bahkan menjadi korban. Dan ditambah lagi dengan bentuk kekerasan yang makin beragam gitu ya karena memang kekerasan yang dilakukan itu bukan hanya sekedar fisik saja apalagi sesudah pandemi adanya teknologi semakin berkembang gitu ya dan ketika teknologi itu dipegang oleh orang yang tidak matang tentu saja hanya akan menghasilkan masalah-masalah selanjutnya tentu saja ada kerundingan-kerundingan perundungan-perundungan lain ya perundungan seksual psikis diskriminatif bahkan juga cyber bisa terjadi seperti itu. Nah, kasus-kasus yang ramai diberitakan itu misalkan ya contohnya ada sekolah internasional di Simpruk ya seperti itu di mana ada kasus perundungan yang menyita perhatian luas sampai masuk televisi kemudian di SMKN 56 Jakarta Utara gitu ya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh siswi gitu ya bagian dari data kekerasan pendidikan 2024 kemudian juga ada terjadi di Manggarai ya kekerasan antar siswa yang turut menjadi sorotan media pada periode yang sama di daerah Manggarai. Kemudian di daerah Blitar dan Sukabumi ya, di mana kasus perundungan dengan korban meninggal dunia di jenjang SD dan SMP. Kita melihat di sini bahwa memang perundungan bukanlah masalah yang ringan, tapi bisa sampai mencapai masalah yang berbahaya karena sampai bisa merenggut nyawa seseorang. Nah, jadi kalau kita lihat ya pada fenomena bully atau perundungan gitu ya, kita biasanya berpikir, ah ini sepertinya hanya kenakalan dari anak saja. Ya, tapi memang tidak seperti itu ya. Karena memang 46 anak dilaporkan mengakhiri hidupnya sepanjang 2024 diakibatkan perundungan gitu ya. Dan ini sangat miris sekali ya. Ini bukan sesuatu yang eh, bisa kita eh, lewatkan begitu saja. Bahkan 48% diantaranya itu terjadi di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah. Ya, jadi di sini cukup mengerikan bahwa sekolah memang memiliki peranan penting dan perlu memang membuat menjadi tempat yang aman bagi anak itu. Kenapa sih dianggap sepele gitu ya? Karena memang mungkin akan ada beberapa alasan seperti biasanya yang mungkin zaman sekarang dilakukan. Misalkan seperti gangguan kesehatan mental gitu ya. Mungkin orang yang merundung itu sebenarnya punya gangguan kesehatan mental gitu ya, kecemasan, depresi, trauma atau mungkin juga merupakan dari pola asuh orang tua yang salah dari rumah dan itu dibawa ke sekolah dan dia merundung anak lainnya. Atau juga memang dampak nyatanya kita juga bisa lihat ya gitu bahwa adanya penurunan prestasi akademik gitu. Jadi memang untuk gangguan kembali ke gangguan kesehatan mental ya sebenarnya memang benar anak yang terkena perundungan itu biasanya memang akan mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi juga ditemukan pola-pola di mana anak yang suka merundung itu pada dasarnya juga punya pola yang sama. Jadi memang eh, menyebarkan gangguan kesehatan mental itu pada anak yang lain gitu ya. Balik ke poin ini, jadi memang dampak panjangnya pertama ada gangguan kesehatan mental baik pada si korban maupun pelaku. Khusus untuk pelaku juga ada penurunan prestasi akademik ya, karena memang merasa bahwa tidak layak, perkembangan anak juga dan harga dirinya juga menjadi kecil gitu ya, dan merasa bahwa pelajaran itu tidak patut diperjuangkan, akademik itu tidak patut diperjuangkan, tidak ada keinginan untuk berjuang sehingga akhirnya putus sekolah gitu ya. Nah, kemudian juga ada kemungkinan juga ya setelah terjadi perundungan, maka korban akan bisa menyakiti diri sendiri gitu ya. Khususnya pada kasus-kasus yang parah seperti tadi kasus yang saya jelaskan bahwa memang ada sampai bunuh diri. Di sini sungguh sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Kemudian siklus kekerasan itu akan berlanjut ya. Nah, inilah poin yang tadi saya bilang bahwa korban itu bisa menjadi potensi. Korban itu bisa berpotensi menjadi pelaku gitu ya. Jadi ketika si anak pernah dibully, maka dia akan menjadi atau pernah dirundung, maka dia akan menjadi perundungnya ya, akan melakukan perundungan seperti itu atau pembulian seperti itu. Nah, eh, sebenarnya pemerintah juga sudah mengambil langkah yang sangat jelas seperti itu, ya, di mana eh, bahkan sampai ada pelatihan mengenai Merdeka Belajar episode ke-25 ya, pada 8 Agustus 2023, di mana adanya payung hukum pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Artinya adalah pemerintah peduli dengan memberikan payung hukum kepada orang-orang yang melakukan perundungan gitu ya dan ini mencakup sampai 6 jenis kekerasan ya yaitu fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi atau intoleransi dan kebijakan yang mengandung kekerasan itu ya.
Nah, bagian dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini mewajibkan setiap sekolah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tapi saya rasa tidak semua sekolah sepertinya memiliki kesadaran untuk dibentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan seperti ini. Dan harusnya ini melibatkan lintas kementerian atau lembaga, Kemendikbudristek, Kemenak, Kemen PPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan lain-lain ya. Dan harusnya juga melarang eh, pelarangan akan perundungan ini harusnya masuk kebijakan sekolah gitu ya. Dan harus melakukan sebuah pencegahan seperti itu ya. Dan memiliki prosedur-prosedur yang bagus atau prosedur-prosedur yang bertahap metodologis untuk menangani anak-anak yang memang mengalami korban perundungan. Nah, tapi sayangnya ya, meskipun ada regulasi, ada peraturan dari pemerintah, tapi itu seperti tidak cukup. Seperti itu. Karena pada dasarnya keamanan itu harus diusahakan bersama. Dan keamanan itu tidak bisa hanya di-enforce atau hanya bisa dipaksakan atau diwajibkan oleh pemerintah seperti itu. Itu memang perlu sebuah kesadaran yang luar biasa gitu ya bagi pihak sekolah. Kembali lagi, mengapa kasus ini tetap meningkat misalnya dari regulasi ya? Yang pertama tentu saja karena ada kesadaran melapor meningkat ya. Jadi memang setelah orang-orang juga diberikan mengenai informasi mengenai perundungan, maka makin banyak orang yang melapor seperti itu. Walaupun saya mengambil posisi kritis di mana sepertinya pelaporan itu belum semuanya juga ya. Seperti itu. Dan juga memang implementasinya juga belum merata ya, di mana perundungan ini mungkin masih terjadi bahkan di bagian kasat mata juga ya, seperti itu. Dan memang tidak semua sekolah juga memang punya komite untuk menangani masalah perundungan ini, gitu ya. Walaupun sudah ditekankan akan adanya sosialisasi, gitu ya, khususnya misalkan di sekolah sekolah negeri misalnya ataupun sekolah-sekolah swasta lainnya. Dan yang paling penting di sini adalah justru akar masalahnya ini belum tersentuh nih sepertinya ya. Karena seperti yang kalian lihat tadi bahwa eh, korban yang mendapatkan perundungan itu bisa jadi pelaku ya. Bisa jadi siswa-siswa yang melakukan perundungan itu justru dibawa dari orang tuanya gitu ya. Jadi ini memang seperti sebuah lingkaran yang tidak berakhir ya, seperti itu karena memang akar masalahnya belum tersentuh karena ujung-ujungnya adalah akar masalahnya hati manusia itu sendiri ya. Nah, salah satu solusi yang bisa ditawarkan seperti yang saya sudah ajarkan di video sebelumnya bahwa memang adalah culturally responsive teaching gitu ya, di mana menggunakan kebiasaan karakteristik atau pengalaman dan perspektif budaya sebagai alat pembelajaran yang lebih efektif gitu ya. Nah, kenapa sih si arti ini bagus gitu ya untuk meresponi tentang isu perundungan. Karena sebenarnya kembali lagi pemerintah sudah memberikan payung hukumnya, tetapi pelaksanaan dari gerakan anti bully ini memang tidak bisa hanya digerakkan oleh pemerintah saja. Butuh sebuah kerjasama antara sekolah, orang tua, dan warga sekitarnya terkait perundungan ini gitu ya. Nah, metode ini atau pendekatan ini, lebih tepatnya pendekatan ini memang bisa dilakukan dan bisa menjawab isu perundungan. Kenapa? Karena memang adanya hal-hal yang relevan terkait isu perundungan ini. Yang pertama itu biasanya ada perbedaan budaya dan ekonomi, gitu ya, di mana biasanya orang yang merundung itu pasti akan merundung orang yang lebih lemah dari dirinya. Mungkin ada budaya yang lebih inferior atau mungkin secara ekonomi bisa lebih inferior gitu ya, maupun juga bisa jadi macam-macam ya, bahkan sampai level akademis dia merasa inferior dan merundung orang lain gitu ya. Dan CRT juga dirancang khusus untuk merespon perbedaan gitu ya. Jadi memang ketika kita melihat orang-orang yang mungkin lebih rendah kondisi ekonominya atau mungkin merasa bahwa budayanya lebih baik daripada orang lain, justru CRT ini bisa memberikan solusi di mana mereka bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang termasuk juga dengan budaya lain sehingga itu bisa memberikan rasa aman gitu ya dan rasa dihargai gitu ya bagi golongan-golongan tertentu gitu ya atau kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Dan fokus dari si artis sendiri itu adalah memang bukan hanya sekedar mencoba untuk memintarkan anak-anak gitu ya. Walaupun itu pasti juga
berdampak juga ya pendekatan ini. Tapi sebenarnya salah satunya adalah membangun rasa memiliki gitu ya, bahwa semua siswa walaupun berbeda ras, golongan, bahkan termasuk status ekonomi, tapi mereka berhak untuk belajar dan mendapatkan rasa aman. Dan tentu saja ketika memang seluruh warga sekolah memahami hal ini, saya rasa memang perundungan akan semakin bisa ditekan gitu ya. Nah, ini juga ada slide mengenai script CRT. Soalnya CRT itu terbukti menurunkan perundungan gitu ya, bahwa di jurnal di Educational Studies Taylor Francis gitu ya, inclusive practices such as cooperative learning, culturally responsive teaching, and student-led initiative mitigated bullying when consistently applied gitu. Jadi memang CRT itu menjadi salah satu pendekatan yang bisa digunakan gitu ya untuk mencegah bullying bisa terjadi gitu ya. Namun memang harus ada catatan di sini ya, bahwa praktik ini harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya sekedar simbol kata-kata saja gitu ya. Karena ketika memang kembali lagi ya, ada guru-guru merasa peduli dengan perbedaan dan kasus perundungan ini, dan kita diminta untuk memahami satu dengan yang lain, dan kita menular sebagai guru atau sekolah bisa menurunkan kepada orang tua, bisa menurunkan kepada anak, tentu saja ini akan bisa semua warga sekolah bisa saling bersinergi gitu ya. Dan riset lainnya juga menemukan bahwa kualitas relasi guru siswa gitu ya, yang memediasi hubungan antara bullying gitu ya dan etnis tertentu, itu juga salah satunya adalah unsur CRT yang bisa memperkuat relasi tersebut ya. Jadi memang CRT ini bisa mampu untuk mengurangi bullying gitu ya. Mampu untuk mengurangi bullying di sekolah sehingga menciptakan suasana kelas yang nyaman. Seperti itu. Nah, bagaimana sih secara teknis ya, praktisnya si arti itu bisa menurunkan bullying di kelas? Karena memang kita bertanya-tanya ya, bagaimana caranya seperti itu? Bagaimana hubungan langsungnya? Nah, pertama adalah si arti itu bisa menumbuhkan rasa belonging gitu ya, atau rasa memiliki gitu. Pasti orang-orang ketika menggunakan sepatu yang berbeda dengan dia, dia akan merasa janggal. Tetapi ketika seseorang diajak untuk melihat kehidupan yang lain, diajak untuk melihat sudut pandang yang lain, seperti itu, maka biasanya akan ada rasa di mana saling mengerti. Ketika ada rasa saling mengerti, muncul empati. Ketika ada muncul empati, di situ ada kata rasa menolong gitu ya. Dan ketika ada saling tolong menolong, maka terciptalah belonging seperti itu. Makanya si arti ini bisa menjembatani segala perbedaan-perbedaan, bukan menjembatani segala perbedaan berarti perbedaannya semua hilang, tapi bisa mengajak siswa-siswi itu untuk berespon dengan benar. Nah, tentu saja bagian yang selanjutnya adalah memperkuat relasi guru dengan siswa ya. Karena culturally responsive teaching ini memang membuat guru dan siswa mau nggak mau harus saling bercakap-cakap untuk mengenal satu dengan yang lain. Belajar untuk memahami perbedaan antar generasi dan antar umur itu adalah hal-hal yang memang penting sekali untuk dijalani. Ya, walaupun memang sepertinya tidak langsung berdampak kepada nilai siswa di kelas, tetapi saya rasa relasi antara guru dan siswa bisa semakin kuat ketika memang mereka boleh berdiskusi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, saling memahami, dan seterusnya. Dan tentu saja membuka dialog lintas kelompok ya di sini, di mana mungkin akan ada dialog-dialog yang terjadi antara golongan-golongan, ras, atau status ekonomi atau budaya yang mungkin yang terkesan lebih tinggi gitu ya, dan mungkin ada yang lebih rendah, tapi ketika mereka saling mendiskusikan, saling memberitahukan nilai-nilai yang penting dalam diri mereka, mereka saling mengerti dan mereka saling belajar untuk mengerti, kembali lagi maka akan ada dialog, akan ada muncul pengertian atau understanding, dan mereka belajar untuk saling menghargai gitu ya. Jadi memang si arti ini memang bisa menurunkan bullying di kelas. Ya, kesimpulannya adalah memang kasus kekerasan di lingkungan pendidik itu naik lebih dari 500% dalam 5 tahun. Wow, berarti gede banget ya sebenarnya ya. Dan memang biasanya siswa SD dan SMP itu menjadi korban bully yang paling rentan. Dan di mana data yang diajukan adalah kebanyakan laki-laki yang menjadi korban dibanding perempuan. Seperti itu. Nah, memang ada langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah ya, seperti itu. Namun implementasinya tidak bisa hanya dari pemerintah saja, tapi dibutuhkan kerjasama dari seluruh komunitas sekolah.
Seperti itu. Dan salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan pendekatan culturally responsive teaching gitu ya, di mana ini bisa memitigasi bullying dan bisa menimbulkan rasa memiliki relasi yang kuat dan empati antara kelompok gitu ya. Jadi gimana? Udah semakin tertarik belum untuk belajar mengenai CRT? Nanti kita akan lanjut di video berikutnya ya. Dan hari ini kita udah belajar nih bahwa sebenarnya CRT itu juga bisa meredam isu bully atau sehingga bisa meredam isu bully dengan cara menjadikan perbedaan-perbedaan adalah sebuah ajang diskusi untuk saling menghargai, memahami, berempati, dan saling tolong-menolong. Begitu ya. Jadi sekian dari saya. Saya berharap video ini bisa menjadi berkat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.